Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Kita mulai dengan mengetahui macam-macam hewan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan itu terdiri dari hewan ternak, yaitu hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya adalah ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hewan liar atau hewan buas, adalah hewan yang tidak bisa kita pelihara karena berbahaya. Contohnya adalah harimau, kadal, dan buaya. Hewan liar ini biasanya hidupnya di alam bebas. Kemudian yang ketiga, itu ada hewan peliharaan, yaitu adalah hewan yang dijadikan peliharaan. Contohnya adalah kucing, kelinci, burung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama itu sebagai bahan sandang atau pakaian. Misalnya, ulat sutra itu diambil kepompongnya untuk dibuat sebagai kain sutra. Atau bisa juga bulu domba dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain wol. Kemudian yang kedua sebagai bahan makanan seperti ayam, bebek, itik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Misalnya ular, kemudian ikan hiu, katak, dan lain-lain. Yang keempat, dimanfaatkan tenaganya untuk memudahkan kegiatan manusia. Misalnya, kerbau itu digunakan untuk membajak sawah, kemudian sapi itu digunakan untuk menarik gerobak atau pedati. Kemudian yang kelima, sebagai alat transportasi. Misalnya, kuda, kerbau. Kemudian yang keenam, dijadikan kerajinan tangan. 7, sebagai penghasil pupuk organik. Jadi kotoran hewan ternak itu dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk tumbuhan. Yang kedelapan, sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu, alat komunikasi tidak semodern sekarang. Pada zaman dahulu itu menggunakan burung merpati untuk komunikasi. Kemudian yang kesembilan, sebagai alat pemburu atau pelacak, misalnya dengan menggunakan anjing pelacak. 10, itu sebagai perhiasan, contohnya adalah kerang. 11, sebagai objek penelitian, misalnya burung, tikus, dan lain-lain. Kemudian ke-12 sebagai hewan peliharaan. Nah anak-anak, selanjutnya coba kita baca dongeng berikut ini. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok.
Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah anak-anak, setelah kalian membaca dongeng tersebut, isilah teka-teki silang di bawah ini. Kita mulai dari yang pertama, mendatar, yaitu benda yang dilihat ayam jago. Benda yang dilihat ayam jago tadi adalah betul sekali bulan purnama. Kemudian nomor 1 yang menurun, sikap ayam jago saat melihat matahari. Sikapnya bagaimana ya anak-anak? Iya, betul sekali, berkokok. Kemudian kita coba lihat nomor 2 menurun, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Apa ya jawabnya? Iya, betul sekali, ayam. Kemudian 3 menurun, burung yang mencari makan di malam hari adalah ya, burung hantu. Kemudian soal nomor 4 mendatar, suara kokok ayam jago. Bagaimana suaranya? Kukuruyuk. Nah anak-anak, untuk soal yang lainnya silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Ayam itu sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruang di kandang. Kemudian yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar anak-anak ayam milik Benny pada kandang yang pertama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kelompok. Penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi untuk kandang yang pertama itu perkaliannya atau bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 2. Itu sama dengan 10. Kemudian dia mencoba untuk mengubah posisi kandang yang kedua menjadi seperti ini. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Ternyata pada kandang yang pertama dan yang kedua itu hasilnya sama, yaitu 10. Jadi di sini ada sifat komutatif atau pertukaran, yaitu 5 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Jelas ya anak-anak? Nah anak-anak, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada ayam jago, ada 2 kelompok ayam jago, di mana masing-masing kelompok itu ada 6 ayam jago. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada 6 kelompok ayam jago, di mana masing-masing kelompok ada 2 ayam jago. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 2. Meniru gerakan ayam. Benny melihat gerakan anak ayamnya sangat lucu. Dia dan teman-temannya ingin meniru gerakan anak ayam. Langkah yang pertama yaitu berdiri tegak. 2. Tekukan kedua siku di samping badan. 3. Gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. 4. Gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. 5. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, kalian bisa mencoba gerakan tersebut di rumah sambil diiringi dengan irama yang sesuai. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.